video is kind of different. I'm gonna share about rice cooker review brand Philips HD 4515. Nah, jadi di sini tidak hanya kita juga unboxing dan juga nge-review, plus di akhir video nanti aku bakal nunjukin bagaimana hasil nasi yang dimasak di rice cooker Philips HD 4515. Oke, kita coba start sekarang ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman aku nggak berencana ya sama sekali, nggak planning untuk beli rice cooker baru karena sebelumnya itu aku pakai rice cooker merek Cosmos, tapi ternyata merek Cosmos yang dulu itu sejak waktu aku masih kuliah, zaman kuliah. Nah, jadi aku pakai merek Cosmos dan juga lumayan lama, dan ukuran kecil itu sekitaran berapa liter ya, nggak sampai 1 liter kalau nggak salah. Nah, itu ternyata udah rusak dan nggak bisa lagi dipakai, kabel lampunya udah nggak bisa nyala dan sudah nggak bisa panas lagi. Nah, jadi beberapa hari yang lalu kemarin itu aku kayak nyoba-nyoba searching kira-kira rice cooker apa yang bagus. Kemudian ketika aku cek di online shop, ternyata aku menemukan brand ini. Nah, ternyata Philips mengeluarkan brand baru, yakni digital rice cooker. Nah, sebelum aku beli, aku sempet cek beberapa review dari baik video-video sebelumnya, video-video dari customer sebelumnya. Kemudian kebetulan ada beberapa temanku yang juga pakai rice cooker digital merek Philips ini, merek persis seperti HD 4515 ini, dan ternyata mereka menyatakan bahwa sangat recommended banget. Nah, jadi aku dan suamiku akhirnya memutuskan untuk membeli rice cooker brand Philips ini. Memang dibandingkan rice cooker lain, merek-merek lain, itu Philips ini lumayan pricey ya ini. Nah, tapi Philips harganya di sini aku beli sekitaran 683.000 plus delivery fees itu 5.000. Jadi aku lumayan cepat aku ordernya. Sebenarnya sih aku order kemarin ya, tapi karena kebetulan stoknya ternyata habis, jadi langsung dikirim hari ini. Dan aku request ke sellernya untuk dikirim sebelum jam 1, dan ternyata jam 12 siang rice cookerku datang. Oke, nggak lama-lama, mari kita lihat mari kita unboxing dan kita cek bagaimana bentuk dari rice cooker ini. Aku udah excited banget teman-teman. Oke, mari kita unboxing. Udah lama banget sebenarnya, maksudnya nggak ada rencana sama sekali beli yang digital karena emang apa ya, aku mending pakai yang manual aja. Tapi satu sisi aku juga pengen beberapa item di rumahku itu lebih modern. Jadi pengennya yang kalau misalnya untuk rice cooker, kalau misalnya kita mau beli barang-barang baru, setidaknya kita mau pengennya yang upgrade kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang lama itu kita manual, kita dulu belinya yang murah-murah aja, karena dulu waktu itu aku masih zaman-zaman kuliah ya. Jadi belinya yang emang budget anak kuliahan kayak gitu, harganya yang 250 ribuan gitu. Oke, di sini itu ada pertama ini garansinya ya. Ntar aku baca dulu. Oh ya, ini ada kartu garansinya. Kemudian di sini ada beberapa buku petunjuk penggunaan dari rice cookernya. Kita lihat. Nah, juga lumayan gede ternyata teman-teman. Nah, jadi ini bentukan rice cookernya. Cantik banget, aku suka. Kemudian ada kabel penyambungnya. Ini kita lihat panjangnya berapa. Biasanya kan yang apa namanya, yang punya aku dulu itu, yang punya anak-anak kosan itu kan lumayan pendek ya. Tapi kalau ini ternyata lumayan panjang ya, sekitaran 1 meter, panjang banget.
Kemudian mari kita buka. Nah, jadi ini bentukan dari rice cookernya. Duh, bagus banget, elegan sekali, aku suka banget. Nah, oke, sekarang kita coba buka dan kita lihat isinya gimana. Oke. Nah, oh iya teman-teman, jadi kalau misalnya yang bagian jenis Philips ini itu kalau kita mau buka, tutup, nah ini nggak langsung kebanting ya, jadi nggak. Nah, kalau biasanya kalau yang punya yang manual yang lama itu, jadi kalau misalnya lepas ke ini langsung banting kayak gitu, jadi serem banget bunyinya. Jadi tapi kalau misalnya Philips itu enggak. Nah, gitu ya, jadi nggak misalnya nggak bakal kebuka otomatis kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita lihat dalamnya apa aja. Di sini ada cups untuk nasinya, jadi takaran nasinya. Kemudian di sini juga ada sendok nasi. Kemudian di sini ada tempat kukus. Oke, kemudian wow, di sini yang paling menarik itu adalah tempat nasinya ya. Jadi ternyata tempat nasinya ini itu adalah seperti batu atau dari marble, ya, kayak marble gitu. Nah, kelihatan? Nah, jadi biasanya kalau dari jenis-jenis yang manual yang misalnya seperti yang aku pakai sebelumnya, itu kan nasinya lengket ya teman-teman ya. Kemudian lapisan-lapisannya itu kan terkikis. Nah, jadi kalau misalnya yang bagian ini itu karena jenisnya adalah marble, jadi dia nggak bakal gampang terkikis. Jadi lebih healthy juga, lebih sehat, dan juga nasinya juga nggak bakal lengket kalau pakai jenis ini. Kemudian, nah di sini mungkin teman-teman bisa ngeliat ya, di sini ada takaran-takaran air yang harus kita masukkan. Misalnya kalau kita masukkan 1 cup beras, maka di sini sudah tertulis misalnya kalau 1 cup berarti di angka 1 airnya. Kalau misalnya kedua berarti 2 cup, maka itu di angka kedua. Nah, di sini juga ada opsi untuk beras merah. Jadi, nah teman-teman kalau misalnya mau masak untuk yang beras merah juga ada takaran airnya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, biasanya kan kita ragu-ragu ya kalau misalnya mau masak beras itu apa namanya takaran airnya lumayan challenging, jadi rada susah. Oke, sekian video unboxing kita. Sekarang kita bakal cek bagaimana hasil nasi yang sudah kita masak di rice cooker Philips ini. Ayo ya, nyalakan. Oke, nah karena kita masaknya adalah nasi putih, jadi kita pilih opsi nasi putih. Kemudian menu yang kita ambil itu bisa menu cepat karena belum makan ya. Kemudian kita bisa langsung klik start. Nah, oke, tinggal kita tunggu dan sebentar lagi kita bakal lihat hasilnya di 25 menit kemudian. Oke. Nah, jadi di sini udah mau matang ya. Nah, di sini juga ternyata kalau misalnya ketika kita sudah matang dan sudah di bagian menu penghangat nasinya, maka di sini juga ada waktu. Jadi kita bisa tahu bahwa nasi yang ada di dalam rice cooker ini itu sudah berapa lama kayak gitu. Nah, ini sudah matang sejak 3 menit yang lalu. Oke, sekarang kita langsung aja kita cek hasil nasi yang dimasak dari Philips. Oke, nah emang aku masaknya sedikit ya. Oke, kita lihat. Oh, beneran dong, ternyata gak lengket teman-teman. Iya. Nah, bentuk nasinya juga kayak pulen banget ya. Nah, kemudian bagusnya dari Philips ini itu adalah kalau misalnya, nah itu nggak lengket, jadi bisa di ini ya. Nah, jadi kalau misalnya dari Philips ini itu biasanya kan kalau masak manual itu kita nggak bisa langsung makan ya, karena masih berair gitu, masih berembun dan masih basah kan berasnya. Tapi kalau di rice cooker Philips ini enggak, jadi sudah langsung kering. Nah,
Oke, oke, sekian review dan hasil dari Philips masak Philips dan masak Philips sih, masak nasi menggunakan Philips HD 4515. See you, thank you.